Angle. Audio Jungle. Berjumpa lagi bersama aku di Prabowo Gibran News, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Di pagi yang sangat indah, kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana negara ini melawan koruptor. Bagaimana melawan mafia migas? Bagaimana cara melawan yang namanya penjahat migas? Ya, salam penuh canda, salam berbahagia. Tanggal 24 Maret 2025. Baik saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, fenomenal yang sudah terjadi ya tentu tidak dikatakan baik-baik saja. Baik secara ekonomi karena memang ini terjadi krisis global, maupun secara nasional ya ingin menunggangi hal-hal yang bersifat global. Ya ini tentu sungguh jahat saudara-saudara. Tatkala dunia internasional termasuk Indonesia terdampak oleh krisis ekonomi, terdampak oleh krisis global, lantas ada sebagian orang, segelintir orang ingin memanfaatkan situasi, buru-buru ingin membantu negara atau ingin membantu rakyat, justru mereka memanfaatkan situasi ini untuk menekan negara. Bagaimana? Prabowo Gibran makin top tatkala membangun perlawanan terhadap para koruptor. Justru sebagian koruptor berkolaborasi, berelaborasi, berkumpul, bersepakat untuk menggulingkan Prabowo Gibran. Wah, ini tentu sangat naif saudara-saudara. Dikala negara dan bangsa membutuhkan kepedulian mereka, justru mereka menekan negara agar seolah-olah negara ini tidak keluar dari hal-hal yang bersifat korupsi. Jadi sejak dibongkarnya kasus 1.000 triliun korupsi migas, ini telah menjadi bola liar. Ya artinya Prabowo ini ingin di Saddam Hussein-kan. Prabowo ingin di Muammar Gaddafi-kan, atau ingin di kayak peristiwa di Bolivia ingin di Hugo Chavez-kan. Ya tentu ini tidak bisa terjadi saudara-saudara. Antara Hugo Chavez, antara Saddam Hussein maupun Muammar Gaddafi, atau beberapa pemimpin-pemimpin Liga Arab lainnya, ini persoalannya afiliasi secara ideologis. Yang jelas Prabowo, kita dengan Amerika tidak ada masalah, dengan Rusia tidak ada masalah, dengan China kita tidak ada masalah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa para mafia migas ini akan membonceng paman-paman hebat, baik paman Sam maupun paman Putin ini untuk menginjak-injak Prabowo seperti yang terjadi pada peristiwa 65 mungkin, saat bagaimana Soekarno ini dijatuhkan, digulingkan menggunakan pion-pion mereka dari agen-agennya mereka di Indonesia. Ini tentu tidak bisa terjadi, ini tidak sama, konteksnya tidak sama. Kalau Bung Karno masuk di dalam pertarungan ideologis, ya mungkin ada kalimat-kalimat anti Amerika, anti Inggris, artinya Amerika disetrika, Inggris dilinggis, ya tentu ya, tatkala Bung Karno disetrika sampai licin, ya artinya tidak ada yang berbicara di dalam dunia internasional.
konteks dengan Prabowo hari ini tentu berbeda, kawan. Bahwa yang dilawan oleh Prabowo Gibran ini adalah mafia migas. Jadi tidak mungkin Amerika mau ikut campur. Begitu juga yang dilawan oleh Prabowo ini adalah koruptor. Tidak mungkin Rusia maupun China ini ingin ikut campur memboncengi agen-agen koruptor ini untuk menghabisi Prabowo. Ini tentu tidak mungkin terjadi. Jadi tenang Pak Prabowo, santai Pak Prabowo. Analisa yang terjadi tatkala kita bertentangan secara ideologis, kemungkinan Bapak itu akan dijatuhkan dengan cara pembusukan. Tapi ini yang Bapak lawan ini koruptor. Yang Bapak lawan ini adalah penjahat, perampok uang rakyat. Jadi tidak ada masalah. Dia tidak akan menjadi ide populis. Kalaupun ada yang bergerak lewat Indonesia Gelap 1, 2 segala macam, ini beda dengan konteks gerakan mahasiswa yang terbangun dari semangat kepedulian. Ya sehingga mereka ingin masuk melalui rancangan undang-undang TNI, nyatanya blunder. Di rancangan undang-undang TNI buru-buru ingin menjadi fungsi ABRI atau ingin menjadi multifungsi. Justru yang dibahas di sana hanya soal jabatan daripada tentara itu yang dibatasi oleh usia berapa sampai berapa, seandainya pangkatnya tantama, perwira atau apa. Begitu juga dengan dilibatkannya TNI dalam kejahatan cyber yang memang ini masih ada kaitannya dengan tugas TNI tentang terorisme, mencegah terorisme, kejahatan cyber, termasuk kejahatan terhadap negara yang dilakukan oleh mafia-mafia migas. Ini saya pikir memang kita membutuhkan TNI hari ini. Dan ingat bahwa TNI hari ini yang ada di bawah Pak Prabowo ini bukan tentara sirkus. Tentu dia akan menjadi tentara yang betul-betul Tentara Nasional Indonesia, bergerak untuk rakyat Indonesia. Kita akan bersatu padu menyelesaikan persoalan mafia migas. Baik, salam canda, salam bahagia, salam aku di Prabowo Gibran News.